Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kalian baik-baik saja. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pelajaran yaitu tentang proses terjadinya hari akhir. Ya. Bagaimana sih proses terjadinya hari akhir itu? Ada 4 proses terjadinya hari akhir. Yang pertama yaitu kebangkitan manusia dari alam kubur. Nah, setelah kita tahu atau setelah kita dikubur, setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah, yaitu kebangkitan manusia dari alam kubur. Disinilah semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzah dan memasuki alam akhirat untuk menerima balasan atas amal perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Jadi setelah kita mati, dikubur, dibangkitkan lagi, baru kita akan menerima balasan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, mau baik mau buruk. Nah, nanti kita akan menerima tersebut. Terkait dengan kebangkitan manusia dari alam kubur ini, Allah berfirman At-Taghabun ayat 7 yang artinya orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi apa sih yang tidak jika Allah sudah berkehendak? Pada masa kebangkitan, yaitu yang disebut Yaumul Ba'ts, semua manusia dikembalikan seperti wujud aslinya atau wujud semula. Meskipun ketika kematian mengalami kehancuran, misalnya karena terbakar atau mengalami kecelakaan. Pada masa ini manusia akan berbeda-beda keadaannya tergantung kepada amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Jadi kita dalam keadaan apapun, manusia khususnya, itu akan dikembalikan seperti semula, yang itu entah dalam keadaan seperti apapun, meninggal kita atau mati kita akan dikembalikan seperti semula sedia kala, seperti aslinya, dan akan dibangkitkan sesuai dengan amalan perbuatan kita. Jadi jika ingin kita besok bercahaya, maka oleh karena itu kita harus melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu putusan dari Allah mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatannya masing-masing. Jadi menunggu hasil perbuatan kita, perbuatan masing-masing dari manusia tersebut. Alam terbuka ini dikenal dengan nama padang mahsyar. Ya, disebut padang mahsyar, berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 104 yang artinya yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Baik, yang ketiga yaitu adalah perhitungan dan penimbangan amal manusia. Kemahaadilan Allah terlihat pada saat perhitungan dan penimbangan amal di hari akhir. Pada saat ini, semua manusia akan terlihat sesuai dengan amal mereka ketika hidup di dunia. Mau yang baik, yang buruk,
nanti ditimbang di situ. Yang baik terlihat berbeda dengan yang jelek, yang muslim berbeda dengan yang kafir, yang berbakti berbeda dengan yang durhaka, dan seterusnya. Saat menerima buku catatan ini, manusia juga berbeda-beda. Ada yang menerimanya dari belakang, ada yang menerimanya dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, dan ada pula yang dari belakang. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dalam perhitungan amal itu dibentangkan timbangan yang sangat adil. Semua manusia maju satu persatu untuk dilakukan perhitungan dan penimbangan amalnya. Ada manusia yang melaluinya dengan mudah dan ada yang melaluinya dengan sulit. Tergantung amalannya masing-masing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bukan mulut yang menjawabnya, tetapi anggota tubuh yang menjawabnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi mulut kita sudah tidak bisa lagi berdusta, sudah tidak bisa lagi berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita dikunci, yang berbicara tangan kita, kaki kita. Tangan kita pernah melakukan apa saja, kaki kita pernah melangkah kemana saja. Mudah-mudahan kita selalu oleh Allah diberikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang lurus, dijalankan ke sholat, ke tempat yang bagus. Tangannya juga digunakan untuk menulis Al-Quran, menulis pelajaran supaya kalian bisa cerdas, dan itu suatu hal yang sangat baik. Dan yang terakhir yaitu adalah pembalasan amal yang dilakukan. Setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan amal dan penjelasan mengenai manusia yang beruntung dan merugi, maka semua manusia harus melewati jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka Jahannam yang merupakan jalan menuju surga. Jembatan inilah yang disebut dengan Syirat, yang tertulis di kitab pembelajaran PAI tulisan Marzuki itu dengan Syirat. Kondisi manusia pada saat melewati jembatan itu adalah sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Ada manusia yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, ada yang melewatinya lebih lambat dari itu, dan ada yang melewatinya merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nukhza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi sebisa mungkin kita memperbanyak amal-amal ibadah. Ya. Surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Sementara neraka merupakan tempat yang penuh dengan kesengsaraan yang akan dihuni oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Mudah-mudahan oleh Allah kita ditempatkan di tempat yang baik, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.